Kasus anak SMP yang jatuh dari lantai tertinggi di sekolahnya resmi ditutup polisi. Padahal banyak banget kejanggalan yang belum terjawab. Bareng-bareng kita melak lupa. Basman Nafa Yasikura. Basman ini anak kelas 2 SMP di Sekolah Islam Atirah di Makassar. Dia tuh anak berprestasi, bahkan pernah ikut lomba matematika tingkat nasional dan dia juara satu. Di rumah, Basman ini tergolong deket lah sama keluarga, apalagi dia anak bungsu. Nggak pernah ada yang aneh sama sikapnya, nggak ada masalah keluarga juga. Tapi tiba-tiba, tanggal 24 Mei 2023 lalu, sikap Basman kok berubah. Pagi itu dia chat gurunya dan dia bilang bahwa dia nggak enak badan. Dia nggak bisa masuk sekolah gitu. Setelah gurunya baca, gurunya cross-check lah ke mamanya Basman. Bu, Basman sakit apa? Kok nggak bisa masuk sekolah, Bu? Gitu. Mamanya Basman waktu baca chat itu dia kaget. Basman emang sih tadi pagi sempat bilang dia nggak enak badan. Tapi dia tetap berangkat sekolah. Makanya mamanya infokanlah ke gurunya Basman untuk dicek apakah Basman ada di sekolah atau enggak. Meanwhile, papanya Basman juga cek GPS-nya Basman. Papanya kaget banget waktu lihat posisi Basman ini tuh jauh banget dari sekolah, sekitar 17 kilometeran gitu. Mamanya langsung hubungi Basman, ditanya, kamu kemana, di mana, kenapa nggak sekolah? Basman juga diminta untuk ke sekolah lagi dan kirimkan foto kalau dia udah sampai. Bukti lah bahwa dia beneran ke sekolah. Nah, dari CCTV sekolah kelihatan nih, Basman emang bener-bener sampai sekolah jam 9.23. Tapi Basman nggak langsung ke kelasnya. Kelasnya Basman itu kan ada di lantai 5. Nah, waktu masuk lift, Basman mencetnya lantai 8. Di lantai 8 ini cuma ada kantin dan musola. Kayaknya sih Basman mau sholat duha dulu. Nah, setelah sholat, Basman jalan ke tangga besi yang biasa dipakai buat renov gitu. Tangga ini tuh menuju atap sekolah. Di sanalah tempat kejadiannya. Tapi, rangkaian kejadian yang tadi saya ceritain itu tidak bisa divalidasi karena itu hanya berdasarkan cerita saksi. CCTV di lantai 8 itu rusak. Katanya sempat plafonnya itu jebol, terus kena ke CCTV. Jadi CCTV lantai 8 nggak bisa dipakai sama sekali. Berarti kan Basman terakhir terlihat itu di CCTV lift. Nah, 20 menit dari Basman terlihat terakhir di CCTV, habis sekolah tiba-tiba ngelihat Basman posisinya itu udah ada di tengah lapangan voli. Dia kayak terjatuh gitu dari atas. Tapi anehnya, kalau memang dia terjatuh dari lantai atas, posisi mendaratnya harusnya bukan di tengah lapangan dong. Kalau ditarik pakai garis lurus, itu tuh posisinya meter dari titik harusnya dia jatuh. Aneh kan? Selain itu banyak banget kejanggalan lain yang ditemukan oleh keluarga. Kayak sepatu Basman kok sebelah ada di musola, tas Basman tiba-tiba udah terendam di kamar mandi, tangan dan tulang ekor Basman patah, kukunya ada yang lepas, memar di tubuh Basman tuh banyak banget ditemukan di mana-mana. Sampai ada satu cerita bahwa Basman sempet nih ngechat ke mamanya sesaat sebelum kejadian. Dia kok instead of panggil papa mama seperti biasa, malah manggil mamanya itu dengan sebutan Anda. Aneh kan? Dengan segala keanehan itu, banyak orang yang beranggapan bahwa ini bukan kasus biasa. Ada yang bilang kemungkinan Basman ini dibunuh. Ada yang mengkaitkan ini dengan jabatan ayahnya Basman sebagai salah satu pejabat di Kemenhub. Banyak lagi asumsi-asumsi lain yang ada di internet, tapi polisi ternyata punya anggapan yang berbeda. Keyakinan polisi bahwa Basman memang melakukan ini dengan sengaja, meskipun motifnya belum diketahui, namun polisi memutuskan untuk menutup kasus ini. Dari sisi keluarga, pastilah mereka sanksi terhadap kesimpulan polisi yang mereka yakini meskipun Basman benar-benar naik ke atap dengan kemauannya sendiri, namun mungkin Basman terpleset hingga akhirnya jatuh bukan dengan tujuan bunuh diri. Akhir-akhir ini, di mana-mana kita bisa ngelihat hashtag Justice for Basman. Harapan kita semua satu Indonesia sama. Jangan terlalu cepat tutup kasus ini, padahal banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Dalam kesempatan ini, untuk keluarga Basman, atas nama seluruh masyarakat Indonesia, saya sampaikan duka yang paling mendalam. Saya berharap semoga betul-betul ada justice for Basman.